Bayu, aku melamar kamu karena aku yakin, bukan karena malu. Aku nggak nyangka. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan Bayu, seorang tukang bangunan sederhana dari desa kecil di Purworejo, hidup apa adanya demi menghidupi ibu dan adiknya. Tak pernah terbayang olehnya bahwa proyek renovasi toko emas di Semarang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pemilik toko itu, Bu Laras, janda berkelas pemilik toko emas Sinar Laras, awalnya hanya memperhatikan kerja keras Bayu dari kejauhan. Tapi hari demi hari, ketulusan dan kejujuran Bayu justru menyentuh hati wanita yang selama ini hidup dalam kesepian dan formalitas. Kedekatan mereka tak luput dari cibiran. Keluarga besar Bu Laras menuduh Bayu hanya mengincar harta. Tapi Bu Laras membuat keputusan mengejutkan. Ia sendiri yang melamar Bayu di hadapan keluarganya. Sebuah keputusan yang mengguncang nama baik, reputasi, dan bisnis. Tapi juga membuka mata banyak orang bahwa cinta sejati bisa muncul dari hati yang tulus, bukan dari status dan kekayaan. Kisah mereka menjadi viral. Bukan karena mewahnya pernikahan, tapi karena keberanian melawan stigma dan ketulusan dua insan dari dunia berbeda yang memilih untuk saling percaya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Bayu menyeka peluh dari dahinya dengan punggung tangan. Siang itu, matahari di atas Semarang sedang panas-panasnya. Ia berdiri di atas teger, memasang plafon bagian depan toko emas Sinar Laras. Meski hanya tukang bangunan biasa, pekerjaannya selalu rapi dan penuh tanggung jawab. Tak ada yang tahu, di balik tubuh yang berkeringat itu, ada anak desa yang mengorbankan semua demi ibu dan adik semata wayangnya di kampung. Di dalam toko, seorang wanita paruh baya duduk di kursi kayu ukir. Namanya Laras. Janda kaya pemilik toko emas itu memandangi Bayu dari balik jendela kaca. Tatapannya bukan sembarang pandang. Ada ketertarikan yang ia sendiri tak pahami. Sudah lama ia hidup sendiri setelah ditinggal suaminya. Dunia bisnis membuatnya tegas, tapi juga sunyi. Suatu siang, Laras meminta teh ke pembantunya dan berkata pelan, "Masih si Bayu itu yang kerja di luar? Sudah makan belum dia?" Pembantunya mengangguk. Dalam hati, Laras tersenyum kecil. Ia tahu dirinya mulai peduli. Tapi ia juga sadar betapa jauhnya jarak antara dirinya dan pria muda dari desa itu. Hatinya menolak logika, tapi tak bisa bohong bahwa tiap melihat Bayu, ada ketenangan aneh yang datang. Bayu sendiri tak pernah sadar kalau dirinya diamati. Baginya, Bu Laras hanyalah atasan dari proyek ini. Ia hanya ingin bekerja, mengumpulkan cukup uang agar bisa menyekolahkan adiknya yang baru lulus SMP. Tapi tanpa disangka, saat ia sedang mengaduk semen, Bu Laras tiba-tiba keluar dari toko membawa sebotol air mineral dan berkata, "Mas Bayu, istirahat dulu. Panas banget hari ini." Bayu agak terkejut, canggung, tapi menerimanya sopan. "Makasih, Bu, saya masih kuat kok." "Kalau kamu sakit, siapa yang mau nyelesain proyek ini?" Laras tersenyum tipis, lalu masuk kembali. Bayu terpaku sebentar. Ada rasa hangat yang aneh di dadanya. Hari berganti. Hubungan mereka perlahan menjadi lebih cair. Setiap pagi, Bu Laras menyapa lebih dulu. Kadang memberi sarapan. Kadang sekadar basa-basi yang sebenarnya terlalu hangat untuk ukuran bos dan pekerja. Pegawai lain mulai membicarakan. Beberapa bahkan memandang sinis. Tapi Bayu tetap fokus. Ia tak mau ada masalah. Ia tahu dunia mereka berbeda. Namun, dunia memang tidak pernah diam. Suatu sore, saat Bayu sedang pulang, ia mendapati secari kertas di saku celananya. Tulisan tangan Bu Laras. Hanya satu kalimat, tapi cukup membuat Bayu gelisah semalaman. "Kalau kamu punya waktu, besok sore saya ingin bicara." Sore itu langit mendung. Angin meniup pelan dedaunan yang gugur di depan toko emas. Bayu datang sesuai janji. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak yang disetrika rapi, celana jeans bersih,
dan sepatu lama yang sudah ia poles berkali-kali agar tampak layak. Hatinya campur aduk. Ia tak tahu apa maksud Bu Laras mengajaknya bicara. Tapi ia tak berani menolak. Toko sudah tutup. Hanya lampu gantung di dalam yang menyala hangat. Laras menyambut Bayu dengan senyum yang sedikit canggung, tapi tulus. "Ayo, Mas Bayu. Duduk dulu. Mau minum teh atau kopi?" "Teh aja, Bu." "Terima kasih," jawab Bayu. Suaranya rendah dan sopan. Mereka duduk berdua di ruang tamu kecil di lantai atas toko. Suasana sepi. Hanya terdengar suara angin dari luar jendela. Bayu duduk kaku. Tak tahu harus mulai dari mana. Laras memandanginya sebentar. Lalu mulai bicara. "Mas Bayu, saya tahu kamu pasti bingung. Saya cuma ingin ngobrol. Nggak formal. Nggak soal kerjaan." Bayu mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya juga heran. Tapi saya nurut aja." Laras tertawa kecil. "Saya perhatiin kamu dari awal kerja. Kamu orang yang jujur. Kerja keras. Jarang ada laki-laki yang bisa kayak kamu sekarang." Bayu menunduk. Gugup. Ia belum pernah dipuji seperti itu oleh perempuan. Apalagi dari sosok seperti Bu Laras. Tapi yang membuat jantungnya makin tak karuan adalah ketika Laras menatapnya lebih dalam dan berkata, "Mas Bayu, kamu punya seseorang." Bayu terkejut. "Maksudnya pacar, Bu?" "Iya." "Enggak, Bu. Saya enggak kepikiran ke situ. Saya fokus kerja. Adik saya masih sekolah." Laras tersenyum tipis. Ia lalu berdiri, berjalan ke jendela, memandang keluar sambil berkata, "Ada banyak orang kaya, Mas Bayu. Tapi nggak banyak yang bisa membuat saya merasa aman hanya dengan caranya memegang palu." Hening. Bayu bingung harus membalas apa. Ia merasa dunia sedang berputar lebih cepat dari biasanya. Malam itu, Bayu pulang dengan pikiran melayang. Perkataannya sederhana, tapi ada sesuatu di balik mata Bu Laras yang membuat hatinya kacau. Di rumah kontrakan sempitnya, Bayu hanya bisa duduk diam di lantai sambil menatap langit-langit. Ia tak pernah bermimpi lebih dari sekadar menyekolahkan adiknya dan membuat ibunya bahagia. Tapi sekarang, seolah jalan hidupnya sedang ditarik ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, di rumah besar Bu Laras, sang janda duduk sendiri di kamar. Ia menatap foto almarhum suaminya dan berbisik, "Maaf ya, Mas, mungkin sudah saatnya aku memilih bukan dengan logika, tapi dengan hati." Hubungan Bayu dan Bu Laras mulai jadi bahan omongan. Awalnya hanya bisik-bisik pegawai toko. Tapi lambat laun, suara-suara itu terdengar juga sampai ke telinga keluarga besar Bu Laras. Terutama kakak iparnya, Pak Suryo, yang merasa nama besar keluarga bisa tercoreng kalau berita ini sampai tersebar. "Janda kaya dekat sama tukang bangunan? Jangan bikin malu keluarga, Ras." Begitu ucapan Pak Suryo di ruang tamu keluarga besar yang biasanya hanya digunakan saat acara penting. Laras duduk tenang, menatap semua orang yang hadir tanpa gentar. Di sana ada adiknya, keponakan, bahkan 2 orang kerabat dari Jakarta yang sengaja datang setelah mendengar kabar kedekatan itu. "Aku yang hidup sendiri, bukan kalian. Aku yang tahu siapa yang membuatku bahagia," jawab Laras dengan suara tegas tapi lembut. "Apa kamu yakin dia nggak cuma manfaatin kamu? Lihat dong, siapa dia?" bentak adik iparnya, dengan nada penuh kecurigaan. Sementara itu, Bayu yang tak tahu apa-apa tetap bekerja seperti biasa. Tapi hari itu, salah satu pegawai wanita tiba-tiba mendekatinya dan berkata dengan sinis, "Mas Bayu, banyak yang bilang kamu main hati sama Bu Laras. Wah, cerdas juga ya, cari jalan pintas." Bayu terdiam. Darahnya mendidih. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh semuanya. Malam harinya, ia memutuskan untuk menemui Bu Laras. "Bu, saya minta maaf. Kalau semua ini bikin masalah, saya mundur dari proyek ini." Laras terkejut. "Kenapa? Kamu nggak salah apa-apa, Bayu. Saya cuma tukang bangunan. Saya nggak pantas," dan orang-orang mulai salah paham. Tapi Bu Laras menatapnya dengan tatapan yang belum pernah Bayu lihat dari siapapun.
Tatapan seorang wanita yang tahu apa yang dia mau, dan tidak akan membiarkan omongan orang lain menentukan jalan hidupnya. Justru karena kamu gak pernah minta apapun, aku percaya kamu tulus. Namun keputusan Bularas malam itu mengejutkan semua orang. Ia berdiri dalam acara makan malam keluarga dan berkata lantang, "Kalau kalian merasa nama keluarga rusak karena aku, maka mulai malam ini, aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku akan jalani hidupku sendiri. Aku akan melamar Bayu." Ruangan hening. Hanya terdengar suara sendok yang jatuh dari tangan salah satu keponakannya. Semua orang menatap Laras seolah dia sudah gila. Tapi Laras tak goyah. Ia memilih jalan yang penuh duri, tapi jujur. Di sisi lain, Bayu yang mendengar kabar itu dari salah satu rekan kerja langsung pucat. Ia tak menyangka Bularas akan seberani itu. Dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari itu Minggu pagi. Udara di Semarang hangat dan cerah. Di depan toko emas Sinar Laras, sebuah tenda kecil dipasang. Tidak megah, tidak mewah, tapi rapi, bersih, dan terasa sakral. Beberapa kursi tersusun rapi. Bunga melati menggantung sederhana di pintu masuk. Para tetangga sekitar berdatangan. Wajah-wajah penasaran muncul dari balik tirai jendela rumah. Apa benar janda kaya itu akan melamar tukang bangunannya sendiri? Di dalam tenda, Bayu duduk di sisi kiri, mengenakan batik sederhana. Wajahnya gugup luar biasa. Ibu dan adiknya duduk di sampingnya, menatap semua orang dengan campur aduk, antara malu, takut, dan tak percaya. Bularas datang dengan anggun, mengenakan kebaya berwarna emas lembut. Rambutnya disanggul elegan. Ia tampak tenang, tapi sorot matanya penuh keberanian. Acara dimulai. Tapi sebelum pembawa acara sempat berbicara, dari luar terdengar suara teriakan. "Ini semua akal-akalan. Dia cuma tukang bangunan. Kami tidak akan biarkan nama keluarga dipermalukan." Pak Suryo, kakak ipar Bularas, menerobos masuk, diikuti dua kerabat lainnya. Wajah mereka merah padam. Mata mereka menatap Bayu seolah dia kriminal. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Suasana menjadi tegang. Tapi Bularas berdiri, mendekati mereka, lalu berkata pelan namun tegas, "Kalian sudah cukup mempermalukan aku. Hari ini, aku tidak ingin siapapun mengatur hidupku. Kalau ada yang merasa tidak sudi, silakan pulang." Pak Suryo menunjuk Bayu dengan marah. "Dia itu siapa? Kamu bisa dapat siapa aja. Laras, kenapa dia?" Bayu berdiri. Ia tak tahan lagi. "Maaf, Pak, saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya tidak pernah memaksa. Saya pun gak pernah punya niat main belakang. Saya juga punya harga diri." Suara Bayu yang tenang justru membuat semua orang diam. Di balik kerendahannya, ada kejujuran yang menyentuh. Dan saat itulah, Laras menggenggam tangan Bayu dan berkata lantang, "Aku yang melamar dia. Aku yang ingin hidup bersama dia." Beberapa orang mulai berdiri. Beberapa keluar karena tak setuju. Tapi sisanya, terutama warga sekitar, justru bertepuk tangan. Mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah keberanian. Sebuah cinta yang tak peduli kata orang. Hari itu, Bularas dan Bayu tidak resmi menikah. Tapi mereka resmi mengikat janji di depan publik. Untuk saling menjaga, saling mempercayai, dan menertawakan dunia yang penuh prasangka. Hari-hari setelah lamaran itu berjalan tidak mudah bagi Bayu dan Laras. Nama mereka menjadi bahan gunjingan. Video amatir yang merekam momen lamaran dan keributan keluarga tersebar di media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan. Janda kaya lamar tukang bangunan di tengah protes keluarga. Berani. Pemilik toko emas pilih cinta bukan status. Semakin viral, semakin tajam juga cibiran yang mereka terima. Di pasar, Bayu mendengar orang-orang membicarakannya. "Itu tuh Bayu, yang tukang bangunan dilamar Bularas. Pinter juga dia, tahu gimana caranya naik kelas." Bayu hanya tersenyum kecil, menunduk, dan terus berjalan. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, pasti akan ada yang nyinyir. Tapi ia juga tahu, hatinya tak pernah bermain-main.
Di toko emas, pegawai-pegawai yang dulu sinis kini mulai canggung. Mereka melihat bagaimana Bularas tetap datang seperti biasa. Tak malu menggandeng Bayu saat datang berdua ke toko. Bahkan perlahan, Bayu mulai dilibatkan dalam renovasi cabang baru toko emas yang akan dibuka. Ia tak hanya dianggap tukang lagi, tapi calon partner. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Bayu paling terharu. Malam itu, ibunya yang selalu diam, memanggil Bayu ke dapur. "Bayu." "Iya, Bu. Kalau kamu bahagia sama dia, Ibu nggak akan larang. Tapi kamu harus tetap jadi Bayu yang dulu. Yang kerja keras, yang nggak sombong." Bayu menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Bu, saya tetap Bayu. Saya gak akan berubah." Di kamar, Laras menatap layar ponselnya. Sebuah komentar dari netizen membuatnya diam. "Gila, janda satu ini pasti buta cinta." Ia menarik napas dalam, lalu mematikan ponsel. Ia memeluk Bayu yang duduk di sampingnya sambil berkata, "Kita bukan sedang berusaha membuktikan ke dunia. Kita cuma ingin hidup tanpa pura-pura." Dan malam itu, di rumah sederhana mereka yang belum lama dibeli bersama, mereka duduk berdua di teras. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun mahal, hanya secangkir teh, dan bulan yang menggantung di langit. Tapi dari sana, mereka tahu, keberanian mereka telah membuka jalan baru. Untuk mereka, untuk banyak orang, untuk cinta yang tidak pilih-pilih dompet dan kasta. Karena cinta yang tulus, memang kadang harus melawan dunia.